Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MGM dimanapun Anda berada, selamat siang. Ini kita udah lama sekali ya nggak bikin konten mas. Lama ini ya sebelum lebaran ya sudah jarang sekali ya. Jarang itu. Kelihatannya baru satu kali itu dulu ya. Terus lama tuh berapa bulan. Jadi teman-teman yang baru subscribe, saya kenalkan kembali, ini adalah Mas Joko Sulistyo. Jadi Mas Joko ini termasuk budayawan muda di dalam dunia pertosan Asia. Masih belajar lah. Nah, sama-sama belajar ya Mas ya. Ya betul. Termasuk pendekar ya. Jadi pentolannya Pagar Nusa di Kabupaten Kendal. Jadi teman-teman, jadi banyak yang ikut channel kita dari berbagai aliran bela diri, berbagai perguruan. Yes, iya. Tapi alhamdulillah Gus, ya kalau saya lihat sudah tidak seperti dulu ya Mas ya. Sekarang ketasamuhan, saling menghormati antar perguruan itu sudah meningkat. Walaupun mungkin di beberapa titik kadang masa itu masih suka terprovokasi ya Mas. Betul sekali. Ada yang seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke materi perkerisan, Mas Joko bisa menghimbau dulu bagi teman-teman pendekar seluruh Indonesia, apapun alirannya, apapun perguruannya. Monggo. Oke, karena ditanya bab ini sebelum membuka materi tentang perkerisan, ini kan ditanya dulu ini. Iya betul. Sama Pak Ju ini pesan apa ini ya di dunia silatan atau pendekaran, terutama di zaman sekarang. Kita jangan sampai mudah terprovokasi itu Pak. Satu itu mungkin yang mudah terprovokasi itu masih yang baru-baru, yang labil, dan itu mungkin terprovokasi lewat medsos, lewat kata-kata, terus mereka jadi emosi, akhirnya melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kita berurusan dengan hukum, kita harus rukun walaupun beda perguruan, sudah bukan zamannya lagi. Di dalam satu bendera IPSI IPSI dan lembaga IPSI dan juga di negara ini, negara Indonesia, bagaimana kita bersatu memperkokoh negara, tidak membedakan itu ras, agama ataupun ini perguruan, apalagi perguruan. Jangan sampai kita terpecah belah hanya gara-gara perguruan. Kalau bisa kita ayo kalau ada masalah bikin rukun, yang besar ketemu dulu gimana enaknya. Jangan seperti terjadi di kemarin-kemarin di daerah, mungkin mohon maaf, selain Jawa Tengah, ini Jawa Tengah alhamdulillah damai-damai saja ya, kondusif. Kendal kondusif ya Mas. Semoga saja kedepannya juga seperti itu, lebih kondusif, aman, damai. Jadi kita belajar bela diri, belajar silat itu untuk menjaga kedamaian. Betul sekali. Bukan untuk nguntran atau bikin onar. Betul sekali Pak. Karena namanya aja bela diri, ya kan? Bela diri, bukan berarti kemudian kita membabi buta, kemudian kita senang dengan rewo-rewo. Iya. Ya mungkin kalau jiwa muda dimaklumi, tapi jangan sampai berlarut-larut. Betul. Itu ya Mas Joko. Ya. Oke. Itu sekilas pandang saja dari masternya. Oke, kita ke perkerisan ini Mas Joko. Jadi Mas Joko, sebenarnya saya dulu pernah bikin grup di WA, di Telegram, di sosmed lainnya itu tentang pembahasan perkerisan. Nah, cuman karena sibuknya kegiatan, banyaknya aktivitas sehingga itu terpending. Nah, kemarin saya mencoba untuk bikin lagi. Sebenarnya tujuan saya bikin grup itu bukan semata-mata guru indah. Jadi saya istilahnya belajar juga saya itu. Belajar mengingat materi-materi yang dulu pernah dipelajari. Itu kan kita sambil belajar. Jadi teman-teman terus kemudian kita share. Jadi kita
mengingat kembali materi-materi yang pernah kita pelajari dulu, karena memang di dalam dunia perkerisan itu banyak sekali Mas Joko, dan kita belajar keris itu kan kayak belajar filsafat Mas. Iya enggak? Iya. Dan keris itu seperti abstrak gitu loh. Jadi sebuah keris itu tidak bisa dimaknai dengan satu pakem saja, bisa jadi satu filsafat atau satu makna itu bisa dicerna, dimaknai dengan beberapa pemahaman sesuai dengan kulturnya gitu kan, berbagai sudut pandang. Jadi memang belajar keris itu kita kayak belajar filosofi ya, belajar filsafat. Dan ilmu filsafat itu kan kayak nggak ada ujungnya Mas. Gitu kan. Oke, teman-teman, ini ada Mas Joko ya, nanti video ini akan saya share juga di grup. Oke Mas Joko, pembahasan kita apa nih temanya? Untuk tema kali ini kita membahas tentang menggambar sedikit tentang pusaka Sempomo Lot 9. Ini yang Lot 9. Ada kan Sempomo yang Lot 7 itu Sempomo. Nah ini yang Lot 9. Wah keren itu. Ya, Kalau 9 itu luar biasa ya. Jadi kalau di dalam hampir di semua budaya, hampir di semua ras, Jawa, Cina, ya, Madura, 9 itu kan kasepuan ya Mas. Betul, kasepuan. Itu angka tertinggi yang tertinggi. Saya tuh dulu pernah punya guru Mas. Jadi waktu itu saya berguru di perguruan Gajah Putih. Nah guru saya itu bilang, kamu nek punya nomor HP itu nek esok diakhiri dengan angka 9. Jadi waktu itu kan saya sama guru saya itu kena nomor HP. Berarti waktu itu belum ada WhatsApp Mas. Masih SMS. Masih SMS. Ya? Kemudian kan muncul BBM. Nah, cuman saya ngasih nomornya kok. Kamu cari coba kalau punya nomor HP itu yang angkanya terakhir 9. Kenapa? Karena 9 itu angka kesepuan. Nah, walaupun itu sebenarnya sekilas bercanda, tapi itu bermakna juga. Ada maksudnya juga. Ada maksudnya. Jadi kesepuan ya. Jadi kalau Sempomo 9 itu berarti versi agak lengkap ya Mas ya. Betul. Agak lengkap ya. Pamornya apa Mas? Ini untuk pamornya itu mulai semua. Mungkin bisa saya ambil. Oh siap. Saya bawa ya. Oh di bawah ternyata. Oke saudara, kita lihat. Oh, bukan Jawa ya? Enggak, betul Pak Ju. Ini mungkin kalau dilihat dari warangkanya itu sudah kelihatan. Ini dari warangka daerah Madura. Madura, ukir-ukirannya ini seperti ini. Ada juga yang beda-beda. Kayak kulonan itu juga banyak yang seperti ini. Tapi ini karena saya melihat isinya dan juga untuk warongko atau sarungnya itu ikut Madura. Nah ini Madura. Untuk gedernya sendiri. Nah ini juga ukiran donor ikonan. Asli enggak itu Mas? Ini asli Pak. Kok masih utuh ya? Padahal sepuh loh kelihatannya. Sepuh. Berarti terawat berarti. Dulu di pemiliknya pertama itu memang ya gini kotor, cuma kondisinya tidak rapuh ya, tidak rapuh. Terkadang kalau saya ketemukan di desa itu di pemiliknya yang awal, itu ini warongko itu dimakan entah itu rayap atau tikus. Tapi kalau menurut saya itu tikus Pak Ju. Tikus ya, karena sebelah ini yang pinggir-pinggir itu kayak ada gigi gerang-gerang ya, tikus itu. Itu kan tandanya binatang pengerat yang biasanya di rumah itu tikus, tidak mungkin kelinci. Ini langka berarti Mas. Madura kuno sepuh tapi warangkanya masih utuh teman-teman. Masih berarti termasuk Sempomo yang sangat langka. Ini langka. Nah, ini orianya. Terkadang kan jarang kalau sudah bukan orinya itu. Karena ada keris sepuh. Kemudian entah di tahun berapa di era pertengahan mungkin warongkonya diperbarui. Betul sekali karena warongkonya terlihat sepuh atau apa gitu. Tapi bukan aslinya. Tapi kalau ini aslinya ya Mas katanya ya. Mungkin. Kemungkinan aslinya ya kalau dari Jabat dari desa sudah seperti ini. Mungkin kalau untuk lubangnya sudah mungkin agak longgar tidak sempit seperti pertama kalinya. Karena pemikisan logam.
Jadi pengikisan tuh ada pengikisan karena berkarat atau pengikisan alami ya teman-teman ya. Bisa langsung saya buka ini ya. Buka Mas Joko. Oke, saya buka untuk kerisnya. Wah, mantap ya. Pegang kanan ini. Ini bisa dilihat teman-teman Pak Jo. Nggih. Untuk besinya itu kelihatan ini. Ini sepuh yang langsem. Iya. Untuk pamornya juga masih utuh lah, bisa saya katakan utuh, masih utuh ini. Bolak-balik juga masih sama dan polanya ini ngulsem, ngulit semongko. Iya, ngulit semongko. Ngulit semongko. Ngulit semongko tuh hampir kayak kus putah ya Mas. Hampir. Ya. Tapi lebih tebel ya. Lebih tebel dan biasanya kalau saya itu ini memperkirakan sebuah pamor itu saya ambil mayoritasnya itu dia banyaknya di apa? Mungkin kalau ini ada sedikit seperti was putah tapi lebih cenderung ke pola ngulsem atau ngulit semongko. Dan besinya juga ini Pak Jo, ini besinya juga bagus. Nah, kelihatan besinya gulali ini. Walaupun ini untuk tangguhnya ya Pak, tangguh Madura tapi sejaman dengan Majapahit karena tempaannya matang, gulali, iya, sesuai dengan di buku-buku pakem keris Jawa. Dan yang saya suka ini gonjo ini. Ini beda, ini gonjo ini ternyata ada pamor tertentu. Ini kutha Mesir ini Pak. Nah, ini kan ada pola kota ini ya di tengah sorsoran di bawah sorsoran di tengah-tengah gonjo persis. Didekatkan lagi bisa enggak Mas? Belum enggak ini. Belum enggak ya. Ya itu loh teman-teman ya. Kelihatan. Nah itu loh. Nah ini kota ini. Ini kota Mesir. Musem tapi ada pamor titipan kota Mesir. Nah ini panjangnya sendiri itu 7 cm, untuk bilahnya saja pasti 8 cm. Biasanya kalau keris-keris Madura itu kan memang panjang-panjang Pak. Iya. Panjang-panjang Madura. Iya. Terus karena ini saya mengidentifikasi atau menangguh asal usulnya dari Madura. Ini pertama saya lihat dari pamor. Ini pamornya ini kan gajih nih. Iya. Ini seperti gajih. Istilahnya kalau orang Jawa itu delmok. Ya, beda dengan Mataraman yang ngerawit mungkin Senopati. Kalau Majapahit kan sedikit mayoritas pamornya pamor ceprit. Kalau ini saya asal usul atau menangguhnya itu dari Madura karena dari selain dari cengkok atau dari rancang bangun itu kan salah satunya itu di sini di atas greneng itu ada ini rondo nunut ini. Iya. Ini agak menonjol seperti greneng ini itu kalau udah cermat mana juga ya. Agak ngelilin juga ya Mas. Ngelilin. Kelihatan. Nah, besinya ini ya Pak ya. Ngelilin. Atau gulali itu kan. Gulali. Ciri khas dari Majapahit. Nah, ini berarti seera dengan Majapahit karena empu Majapahit itu membuatnya sampai tempaannya juga padat, besinya ngelilin gulali itu. Tapi kalau ciri-ciri empu tertentu itu kurang begitu memahami walaupun di dalam serat kuno, di dalam Panitikado itu karangan dari dari Raja Jayabaya zaman Kediri. Itu ketika ditulis ulang oleh Mas Ngabehi Ronggowarsito dalam seratnya Panitikado itu kan membahas keris-keris sepuh. Itu juga ciri-ciri buatan empu zaman ini, empunya namanya siapa, cirinya seperti ini tuh ada. Cuma saya belum mempelajari semua. Jadi belum begitu tahu, hanya 1-2 saja yang tahu, tidak semuanya karena banyak cirinya. Banyak sekali. Mungkin dengan mungkin membuka buku nanti akan tahu. Betul. Nah, nanti diwedar semua masuk. Iya. Kita bertahap. Wah keren ini. Ini untuk sempomo itu blok 9. Coba dijelaskan Mas Joko. Sempomo, blok 9, pamor. Oke. Filosofinya. Iya, siap. Kalau bahasanya yo kasiate itu lah. Kasiat. Iya karena kalau orang kita kan boleh keris itu kadang kasiate apa. Betul lah. Terkadang seperti itu. Amalan tuh fadilahnya apa. Betul lah. Terkadang orang-orang seperti itu ya Pak Jul. Yang dicari itu tuah atau sisi misterinya itu, mistisnya itu apa ini? Memang tidak lepas. Keris itu memang tidak lepas dari hal-hal seperti itu.
karena dulu ya kita bicara zaman dulu itu zaman yang mungkin hal orang yang dilakukan sekarang tidak mungkin, tapi di zaman dulu mungkin. Mungkin, iya. Mungkin. Makanya saya sering bahas gini, Mas. Ilmu sekarang itu bukan untuk ibaratnya ditajribkan atau dibuktikan. Contoh misalnya ya, yang kemarin sempat viral itu kan kulhu geni, Mas. Kulhu geni kalau dulu tuh nyata, real. Nggak mungkin orang dulu bikin sesuatu, bikin mantra, kalau tidak real itu nggak mungkin. Karena kita belajar para sepuh, para spiritualis, para empu zaman dulu tuh jujur orangnya. Nggak mungkin mereka tipu-tipu. Tapi kalau sekarang kodamnya udah melesat. Jadi hati-hati teman-teman. Mantra aji-aji kulhu sekarang kita hargai sebagai sebuah bentuk karya sastra. Bukan untuk dihapus, itu karya sastra. Demikian juga keris, saudara sekalian. Ya, sekarang udah beda dengan dulu zamannya. Gitu ya, Mas ya. Kalau orang dulu antar kerajaan ditayuh gitu bisa telepati ya, Mas ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan udah ada HP. Ngapain kita teknologi? Gitu. Oke, lanjut, Mas. Oke, saya teruskan filosofinya. Ya. Untuk filosofi keris Sempomo Luk 9 ini itu kalau empunya itu mempunyai sebuah harapan agar si pemegang pusaka Sempomo Luk 9 ini biar apa cita-cita harapannya itu bisa tercapai. Itu pesan yang disampaikan, dan mungkin dengan membuatnya dengan doa, dengan umbi-rambe, dengan sesaji-sesaji tertentu, dan menyelaraskan dari lahir weton pemesan dengan kerisnya itu dibuat biar selaras, biar apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Dengan ilmu orang dulu itu luar biasa. Teknologinya teknologi ini bukan teknologi seperti sekarang maju dengan teknologi mungkin IT-nya, otomotifnya, tidak, tapi teknologi batin ya Pak. Teknologi batin menyesuaikan itu. Ilmu titehnya itu sangat dalam ilmu titehnya. Nah ini terus untuk Luk 9 ini harapan dari sang empu, si pemegang itu biar cita-citanya atau harapannya itu tercapai, walaupun dari pertama itu susah payah, digambarkan dengan lekuk ini melewati liku-liku berbagai kehidupan yang rumit, yang susah, biar nantinya itu bisa sampai ke ujung atau ke angka 9-nya, dari 1 sampai 8 itu dilewati dengan liku-liku, akhirnya dengan semangat yang tinggi karena mungkin ada pendamping. Mohon maaf, ini pendamping bukan hal yang negatif, tapi pendamping karena doa orang dulu biar apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai, Pak. Walaupun medianya itu lewat sebuah pusaka seperti ini, keris. Iya, betul. Jadi kalau media lewat apapun sih tidak masalah. Betul. Yang penting pikiran kita, hati kita itu kan menunggalnya, menujunya ke Allah, ke Tuhan yang Maha Esa. Betul. Nah ini berhubung lewat keris ya Pak, lewat keris lewat sebuah karya seni. Ya ibaratnya gini, orang itu berwasilah, berlantaran tuh pakai apapun kan boleh, Mas. Betul. Selama kita tidak lari dari pakem syariat kalau kita orang Islam, gitu kan. Contoh misalnya kita jaluk tolong orang yang dekat sama kita, dia pejabat, minta tolong untuk dimudahkan urusannya kan tidak masalah. Bukan kemudian kita menghamba kepada pejabat itu kan. Betul. Kalau istilahnya kan gitu. Minta tolong perantara. Kita bertawasul, misalnya kita ziarah kubur. Ya kita bertawasul itu bukan kemudian kita nyembah wali yang ada di kuburan itu. Betul sekali. Tapi kita mendekat hamba seorang manusia yang mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah. Gitu. Sebagaimana keris. Jadi orang yang membuat keris itu bukan orang yang sembarangan, ya Mas. Jadi orang-orang yang memang sudah mandito, ilmu spiritualnya sudah dan lain sebagainya itu. Dan
Dan mempunyai gelar empu itu luar biasa. Empu itu bukan kayak pandai besi ya Mas ya? Bukan, ya, bukan. Jadi teman-teman perlu dibedakan. Jadi empu itu bukan pandai besi, bukan yang bikin pedang, bikin pisau, bikin arit, celurit, bukan. Jadi empu itu sejajar dengan spiritualis, pemuka agama atau brahmana. Betul sekali. Betul Pak Ju. Itu kan itu perlu digarisbawahi biar teman-teman tahu. Bukan hanya pandai besi beda gitu. Ahli spiritual tapi yang juga memiliki sebuah kemampuan untuk membuat seni seperti ini atau keris, pusaka. Dan perlu teman-teman pahami bahwa Jawa atau Indonesia itu memiliki teknologi logam yang luar biasa. Kalau kita melihat pusaka-pusaka kuno di negara-negara lain, itu contoh misalnya samurai, ya panjang samurai aja kan, tapi tidak ada kerumitan yang sedalam keris. Karena di dalam keris itu luar biasa. Kemajuan metalurgi nenek moyang kita itu luar biasa. Kalau mungkin di pedang-pedang luar negeri, Eropa atau luar negeri, Jepang itu kan mungkin hanya baja dan besi ya Pak. Iya. Kalau di sini ada titanium. Titanium itu kalau tidak salah untuk membuat bahan pesawat terbang ya Pak ya. Iya. Pesawat terbang. Nah ini sampai batu meteor. Batu meteor pun juga dibuat keris. Titanium, nikel. Teknologi ininya nggak main. Luar biasa. Kok bisa digabung antara titanium, nikel, besi, baja itu dijadikan satu, menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Dan ini bicara tadi besi ya Pak. Ya, orang dulu itu besi. Kalau di dalam serat Panitikabo, ini di dalam serat Panitikabo itu halaman berapa saya lupa. Nah, itu menyebutkan ada 20 jenis besi tosan aji yang dibuat untuk bahan dasar keris, pusaka dan tombak Jawa khususnya itu ada besi trate, besi karangkejang yang rajanya besi, ada besi Kamboja dan lain sebagainya. Logam yang betul Pak. Tingkat kekerasan, kelenturan dan warnanya berbeda, betul. Dan itu seorang empu itu ternyata memilihkan besi itu yang cocok untuk pemesan itu lewat juga weton tadi itu. Ini cocoknya pemesan ini pejabat atau pedagang atau apa, petonnya apa, cocoknya besinya apa, itu juga ternyata dipikirkan sampai segitunya. Oh cocoknya ini. Nanti pamornya itu sak metu-metu nih, sak metu-metu dengan bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia ya keluar-keluarnya sesuai dengan wangsit, sesuai dengan wangsit atau pemesan. Saya agak tertarik dengan Lok 9 Mas. Jadi kalau di ajaran Buddha 9 itu kan tingkat spiritual tertinggi. Yang ke-10 itu adalah Sang Buddha. Kalau di ajaran Buddha, jadi tingkatan ke-10 adalah Sang Buddha. Jadi luar biasa memang di semua agama, di semua budaya, di semua ras mengakui kalau 9 itu adalah sebuah filosofi kesatuan, filosofi kalau bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk tertua, dan angka 9 dikalikan berapapun kembalinya ke 9. Betul, iya Pak. Nah itu betul sekali. Tadi masih sedikit yang dibahas tentang Lok 9. Ini kan tadi untuk masalah cita-cita. Terus untuk juga para pandito orang yang kasepuhan yang sudah mungkin di desa atau tokoh-tokoh tertentu itu kalau memakai seperti Lok 9 Sempomo seperti ini untuk kasepuhan juga Pak. Karena tadi seperti yang jenengan katakan, angka 9 itu memang angka puncak. Angka puncak itu angka tertinggi sebelum 10 ya. Karena kalau sudah di atas 10 tambah 1 lagi jadi 11. Jadi 11 seterusnya. Dan seterusnya. Kalian 9 memang kadang dipakai oleh tokoh-tokoh spiritual atau mungkin juga seorang yang sesepuh desa. Berarti memang ini cocok ya buat pejabat-pejabat yang juga cocok juga untuk para penempuh, orang-orang yang kalau seumpama anak muda penempuh ilmu, cocok juga cari ilmu atau untuk mendapatkan cita-cita itu juga masih bisa digunakan. Karena ini kita lihat memang dari Sempomo, Loknya, pamornya itu versi lengkap ini. Versi lengkap. Kerecekan ya no. Iya, ya kan? Betul sekali Pak. Apa kasepuan ya ada.
ya kan, ketahtaan juga ada untuk pergaulan juga ada. Versi lengkap ini luar biasa ya teman-teman. Ini juga pamornya keren luar biasa. Ini yang saya yang belum mendapatkan referensi itu ini Pak. Ini kembang kacang. Ini kembang kacang ini bengkok. Ini agak bengkok. Nah ini mungkin bisa di cermati teman-teman. Ini kok agak bengkok lubang ya. Ke samping. Biasanya ke atas. Lah ini ke samping Pak Ju. Iya. Ini ke samping. Lah ini pasti ada maksudnya dan mungkin juga ciri khas dari empu tertentu, tapi saya belum mendapatkan referensi entah itu. Coba kalau keris menghadap ke depan itu gimana, Mas? Gini ya. Iya. Ini kan posisinya kan ke kanan ya berarti ya. Betul. Nah, itu mungkin bisa difilosofikan gitu juga barangkali ya. Jadi biar arah kita juga selalu dalam kebaikan, selalu dalam kebenaran. Gitu ya. Juga bisa jadi prediksi saya salah. Ya silahkan mungkin teman-teman yang memang penonton sekalian ahli keris bisa mengurai di kolom komentar. Iya. Nah, karena saya belum mendapatkan referensi, jadi belum bisa untuk. Nanti bisa diralat ketika saya salah, Mas Joko sudah bisa mendapatkan referensi. Wah keren ini Mas Joko, luar biasa. Jadi mengagumi keris itu adalah mengagumi sebuah karya seni ya teman-teman, bukan mengagumi sekedar apa ya kleniknya, mitosnya tuh bukan. Karena kalau dipikir orang Jawa itu memang nggak bisa lepas dari klenik ya Mas. Betul sekali. Dari mitos ya, nggak bisa. Karena dulu itu sangat kuat Pak Ju, sangat kuat melekat sampai sekarang pun juga masih tetap ini diceritakan dan mungkin masih ada bukti-buktinya. Entah itu berarti karya seni atau mantra-mantranya itu masih ada. Dan seorang empu membuat keris itu kan bukan sekedar menempa, ada lelakunya ya Mas. Betul. Ada tirakatnya, bahkan ada japa mantra, doa-doa yang dipanjatkan, dan itu akan menjadi sebuah investasi doa sepanjang hayat selama keris itu masih ada. Betul sekali. Akan tetap melekat ya Pak Ju. Ada lagi Mas Joko yang mau disampaikan tentang keris Sempomo? Mungkin untuk filosofi dan kegunaannya itu sekilas itu dulu. Kalau mungkin di dalam penangguhan ini biasanya kan juga harus belajar di dalam penangguhan biar mungkin nanti kedepannya untuk teman-teman atau seperti saya ini ketika memilih sebuah pusaka itu tidak keliru atau tertipu Pak. Iya. Terkadang sekarang itu banyak sekali beredar pusaka-pusaka yang istilahnya itu tembakannya itu duplikatnya. Saya kalau googling tentang perkerisan Mas Joko di internet yang muncul itu all shop, Tokopedia, ya kan? Iya. Bukalapak. Itu iya. Hati-hati teman-teman. Iya, yang muncul itu malah toko-toko. Ya kan, jadi toko-toko itu berada di barisan teratas, nah baru bawahnya itu blog-blog web-web yang memang membahas keilmuan perkerisan. Memang semuanya sekarang jadi bisnis ya. Betul. Jadi peluang teman-teman. Teman-teman kalau ada yang mau beli, mungkin pecinta Tosan Aji mau mencari sebagai perbendaharaan koleksi, silakan bisa hubungi Mas Joko, lewat saya juga bisa. Saya nggak akan cari ganti, langsung saya hubungkan ke sumbernya. Kita sharing-sharing dulu, belajar dulu tentang perkerisan, dan ada kesamaan. Dan saya yang menjadi penjamin, Mas Joko nggak akan nipu, nggak akan kayak yang itu. Ya. Saya jamin pusaka dari saya, nantingan saya sesuai dengan pakem dan sepuh semua. Apabila baru saya katakan baru, apabila retro saya katakan retro, ada owahan saya katakan owahan. Saya tahu seperti itu karena juga saya belajar. Jadi akhirnya saya menghindari pusaka-pusaka yang seperti itu. Untuk nguri-nguri ya coba saya cari yang sepuh dulu. Iya. Seperti itu. Kalau ada ya berarti yang sepuh. Kalau tidak ya sudah seadanya. Hanya untuk nguri-nguri. Tapi kalau seumpama ada teman-teman yang memang ingin mengoleksi dan di sosmed itu kalau tidak nanting langsung, melihat langsung
juga bahaya. Terkadang kalau di kamera kan iya, tidak sesuai. Iya, kalau istilahnya cewek-cewek cantik tuh kamera jelek. Kamera aja TikTok atau orang jelek jadi cantik loh. Iya, dari kamera tuh yang tadinya keris biasa-biasa aja bisa jadi keris cantik. Jadi bukan cuma wanita aja yang cantik, Mas. Keris juga bisa cantik. Itu ya teman-teman ya. Tuh, karena jadi kita bermain di dunia pertosan aja, kerisan tuh juga nek ndak cermat bahaya. Kemudian bagi teman-teman yang barangkali suka bermanipulasi, udahlah, ndak usah ya. Kalau pas ketemu dengan orang yang paham keris, jatuh Anda. Ya, rapayu malah mateni rezeki. Ya, kita yang jujur saja, ya, apa adanya. Kalaupun mematok harga ya yang wajar. Walaupun di dunia perkerisan tuh tidak ada harga standar. Nah, ya Mas ya. Tergantung ketemu lawannya siapa. Ketemu lawannya siapa? Ketemu lawannya. Anda ketemu orang yang tepat nyedulur, bisa jadi itu mungkin 2 juta, 3 juta dicolke. Tapi kalau Anda ketemu orang yang salah, BMW 1 ya bisa jadi rumah mewah 1 katut ya. Banyak teman-teman yang seperti itu. Teman-teman saya di Solo, di Jogja itu banyak yang seperti teman saya dulu kemarin telepon Pak Ju. Kemarin telepon orang Ungaran. Beliau juga termasuk senior saya, tapi tidak mau dikatakan senior, Mas. Kita belajar bareng saja enggak usah. Dengan mengatakan saya itu kurator atau saya itu senior, itu jangan kita sharing saja. Bareng-bareng itu bilang gini, teman saya kemarin itu mah di keris nom-noman, hati-hati dengan keris nom-noman, itu banyak sekali tembakannya Pak Ju. Itu mirip banget ya? Mirip banget ya, kalau tidak cermat memang. Mending yang sepo-sepo saja yang kelihatan materialnya. Iya. Kalau nom-noman, babi, PB, Pakubuwono atau Hamengkubuwono itu harus betul-betul ahlinya. Itu kemarin teman saya itu memahari orang Ungaran. Teman-teman saya itu teman senior saya itu ternyata Anda bilang dulu, biasanya bilang Pak untuk menangguhkan. Ternyata yang memahari itu sudah mantap. Oh, saya sudah belajar lama. Saya mantap, saya bisa membedakan. Oh, ternyata sudah belajar lama. Sudah belajar. Lah, ternyata itu keris apa? Keris tembak itu beli untung 55 juta. Wah, 55 juta. Lumayan ya. Tangguh Pakubuwono. Untuk yang tangguh harganya itu kemarin beli 20 juta. Wah, Mas 100 juta pas, Bro. Nah, itu ternyata apa tembakan semua. Hati-hati. Berat orang hati-hati ya, teman-teman ya. Angka segitu. Kalau mungkin yang asli Mangkubumen, PB yang asli itu. Kalau pejabat miliarder gak kerasa ya Mas. Wah, gak kerasa malah. Tapi kalau orang-orang tengahan wis delek-delek main keris hati-hati. Main keris hati-hati betul. Keblondro istilahnya Pak Ju. Keblondro. Ya itu teman-teman, kalau mau jadi kolektor, sharing-sharing perkerisan, apalagi mau memahari keris, langsung ke Cus Mas Joko ya. Nanti saya bisa jadi narah hubung. Langsung di kolom ngobrol dulu lah. Tak anter ke tempat kepanditaannya. Oke Mas Joko, ada lagi? Ini dulu saya juga pernah janji sama Pak Ju di channel ini ya. Iya siap. Kita nanti kapan-kapan Mas Joko kita bahas tentang ricikan keris. Oh iya siap. Keris itu di ricikan keris itu apa yang tersembunyi di dalam ricikan keris? Nah, ini saya menyambung dulu yang kemarin ya, yang dulu Pak Ju juga pernah. Nanti kalau takutnya itu saya ditagih yang mengikuti channel Pak Ju ini tak tagih kok Pak. Ya orang ngikuti kapan ini? Jarine katanya mau dibahas. Iya. Ternyata kok tidak dibahas. Kita bahas nanti ya. Oke, nanti ini karena sedikit dulu nanti bisa disambung. Siap. Besok lagi. Nah, ini di sini dulu yang saya bawa ini pusaka Sempomo. Itu kembang kacang. Nah, ini kembang kacang atau telalip gajah. Ini kalau di dalam buku pakem ensiklopedia keris dan di buku keris bukan Panitikatgo. Kalau Panitikatgo itu membahas tentang nyondro keris, terus besinya tadi itu. Kalau di dalam keris ini Kartosuro, Singowijoyo dan Empu Singowijoyo dalam karyanya, dan ini di Panangguhing Dubung itu untuk kembang kacang seperti ini itu namanya
nyambah aking. Apa itu Mas? Nah, nyambah aking itu seperti kecambah itu ya Pak. Kecambah, Oh ya. iya, iya. Itu kan melengkur itu kan, kecambah Iya, itu. iya. Nah, bukan gelung wayang. Kalau gelung wayang tidak seperti ini, kalau kobok juga tidak seperti ini. Kobok mungkin hanya di atas. Hanya di atas saja ya. Kobok. Kayak derbel itu gitu ya. Mugo bimo juga mungkin sampai atas ini. Kalau yang sampai melengkuar seperti ini ngecambah aking sama gelung wayang. Nah ini tadi untuk maksudnya itu biar orang supaya selalu mengingat bahwa pusaka atau agemanya itu mempunyai pelalai gajah seperti ini melengkuar, itu diharapkan orang itu tawadu Pak. Oh iya, tawadu tingkluk ya istilahnya ya. Kalau mungkin orang yang Rendah hati. rendah hati. Seumpama kok mempunyai ilmu tinggi, pengetahuan banyak dan lain sebagainya, kok Tidak sampai sok-sokan, dangak istilahnya, betul. dilihat-lihatkan. Ini kita bukannya melihat-lihatkan ya Pak ya. Oh, iya. Ini kita sharing, Kita sharing. teman-teman. Iya. Jangan merasa tersindir juga. Ini Ya. untuk kembang kacang seperti ini, untuk ngecambah aking itu biar orang itu kita selalu tawadu, rendah hati. Beda dengan rendah diri loh ya. Beda. Itu enggak ada rendah hati. enggak ada harganya. Kalau rendah hati itu dalam dalam maksudnya. hati kita jangan sombong gitu, maksudnya jangan mungkin kita punya jabatan atau kita punya kekuatan, diguna aja Pak Jojo. ngahok. Ya, Itu ini untuk kembang kacang, terus sama gerendeng. Nah, yang belakang ini depan langsung ke belakang belum jalan lambe gajah sama pejetan, karena ini maknya dalam sekali. Maknanya kita waktunya ini pendek ya Pak Jo, Mas, karena ini ambil ada kegiatan lagi. Ini langsung aja dua dulu, besok lagi. Kalau gerendeng ini kan menyerupai huruf do dalam aksara Jawa, Bana Caraka. Do. Nah, do Dono Sawala ya. Nah itu gerendeng seperti huruf do mungkin karena ini sudah Makna dan umurnya filosofinya, Mas. ratusan tahun. Untuk maknanya itu huruf do itu dodo. Nah itu mengarah ke dalam hati kita, dalam hati, menata hati. Sebenarnya ilmu orang Jawa itu sama dengan tasawuf Islam Pak Ju. Makanya orang Jawa itu ketika mempelajari Islam dengan cara sinkretis yang dibawa oleh Sunan Kalijogo dengan bahasa mistis, dengan mungkin menata hati itu hubungannya dengan tasawuf, itu mungkin karena cocok dalam cocok dengan filosofi Jawa. Nah, akhirnya juga bisa diterima oleh masyarakat kita. Nah, Tasawuf Jawa. Ini gerendengnya. Gerendeng. Tuh teman-teman, wah keren nih. Itu sebenarnya kalau dijabarkan dalam sekali, banyak sekali Pak Ju. Banyak sekali, betul. Banyak sekali. Ini luar biasa. Rondo. Kadang ada rondo nunut. Nah, rondo nunut itu di sini. Ini rondo nunutnya. Bukan janda numpang itu bukan. Ya, itu kan bahasa ron itu adalah daun kalau dalam bahasa Indonesianya itu Pak Ju. Ron. Terus do itu adalah ini huruf Jawa itu ron atau daun yang ada di dalam dada. Itu nunut hati berarti. Hati itu. Nunutnya Untuk nunutnya ke atas. Nah, mungkin letaknya seharusnya di sini, tapi kalau tangguh pakem untuk Madura dan Cirebon terkadang di sini ada seperti gereng, itu namanya rondo nunut. Nah, nunut karena gereng, donya ada di sini, nunut di sini. Iya. Wah, luar biasa ya. Teman-teman, kita belajar banyak ya hari ini dari Mas Joko Sulistyo. Sharing. Nah, belajar untuk diri kita. Iya. Dari manapun sumber ilmunya. Cuman soalnya gini Mas, sekarang tuh lagi demam master. Gelem ilmune gak gelem ngakui keguruan ini. Iya, sekarang tuh lagi demam master. Orang-orang yang sok master itu gelem ilmune, nek ora gelem ngakui keguruan nih. Berat orang-orang ya. Padahal orang-orang kuno, orang-orang sepuh, mbah-mbah saya, guru-guru kiai-kiai kampung saya, abah saya itu nek ngatakan
sing ngajari kuwi ahli bata. Itu tuh senajan toh kiai kampung, itu guru yang agung. Betul sekali. Jangan sampai terputus dengan Jangan sampai gurunya. terputus. Makanya Barokahnya hilang. barokahnya hilang. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau misalnya punya guru-guru kiai-kiai kampung atau siapapun itu sudah wafat, dikirimi fatihah, didoakan. Iya. Itu harus diakui ya Pak. Harus diakui. Kita sudah master. Bukan kemudian kita para guru-guru itu kemudian dia gila rumah untuk minta diakui, tapi kita yang kudu duwe rumongso. Ilmu dari situ beliau mengalir akhirnya sampai ke kita ya ini betul harus kita akui teman-teman. Gitu teman-teman sekalian, ada tambahan Mas Joko? Mungkin sementara cukup. Wah, wakil menit kita Mas Joko sibuk, saya juga alhamdulillah kegiatannya juga padat. Insya Allah teman-teman ya, jadi kita konsisten ya, insya Allah MGM bersemangat tetap konsisten, kita step by step kita buat konten-konten tentang pertosan ajian. Insya Allah nanti kita bahas semua ya, selain nanti kita wedar di grup WA, kemudian di Telegram kita wedar juga, kita beberkan juga di YouTube. Oke teman-teman yang mau gabung di grup kita bisa di kolom komentar, nanti saya kasih linknya. Itu Mas Joko? Ya, cukup. Kita tutup ya. Baik, dari saya dan Mas Joko itu dulu ya. Semoga bermanfaat. Kita bareng-bareng nguri-nguri budaya, nguri-nguri atau melestarikan apa yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita, para sepuh kita, agar tidak hilang dan lekang oleh zaman atau waktu, sehingga kelak anak cucu kita masih bisa menikmati dan menyaksikan betapa canggihnya para sesepuh-sesepuhnya di zaman dahulu. Itu ya Mas ya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Salam budaya. Terus ya. Rahayu. Rahayu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.